Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, untuk pembahasan kita kali ini adalah tentang eksponen dan logaritma. Materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP ya, bahkan di kelas 9. Jadi ini bukan materi yang baru, tinggal kita penguatan di beberapa bagian saja yang mungkin kemarin belum maksimal begitu. Baik, untuk yang pertama, kita akan menuju ke eksponen ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep eksponen. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah menggunakan sifat-sifat eksponen. Yang keempat adalah menjelaskan konsep bentuk akar. Yang kelima mengidentifikasi bentuk akar. Yang keenam memahami bentuk persamaan eksponen. Sedangkan yang ketujuh terakhir adalah menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan eksponen. Sebelum kita masuk ke materi, apa sih eksponen itu? Kenapa kok kita perlu belajar eksponen? Jadi saya ambil contoh yang sederhana saja ya. Kan kita tahu ya kalau jarak dari bumi ke matahari itu jauh sekali gitu. Nah, ini saya sumber kira-kira jarak dari bumi ke matahari itu adalah 1,5 dikali 10 pangkat 8 kilometer. Kenapa ada pangkat 8 gitu ya? Jadi kan salah satu fungsi dari bentuk pangkat ini atau eksponen ya. Jadi untuk mempermudah kita membaca terutama ya. Jadi bayangkan kalau 10 pangkat 8 kita jejer-jejer nolnya kan banyak sekali. 10 pangkat 8 itu artinya 100 juta ya. Jadi itu berarti 1,5 kali 100 juta. Berarti itu ada 150 juta kilometer. Nah mungkin kan kalau kita isikan nolnya 8 gitu. Mungkin kan nanti akan terlalu banyak makan tempat sehingga eh, kita gunakan bentuk pangkat supaya lebih mudah membacanya dan tempat yang kita butuhkan juga. Jadi itu salah satu contohnya kenapa kita perlu mengenal bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, di sini bilangan berpangkat atau eksponen kita tahu bahwa pangkat itu adalah bentuk perkalian yang berulang. Maksudnya berulang adalah contohnya seperti ini. Ini ya. 3 pangkat 4 itu kan 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 5 pangkat 3 juga sama. 5 kali 5 kali 5. 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kalau ada M pangkat 5, maka M-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Jadi berulang. P pangkat 7 juga demikian. P-nya dikalikan sebanyak 7 kali. Nah, kalau ada A pangkatkan N, maka A-nya kita kalikan sebanyak N kali. Itu definisi bilangan berpangkat atau eksponen. Sifat-sifatnya sendiri ini kalian sudah mengenal di SMP ya. Jadi silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Jadi kalau ada perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan, pangkat itu menjadi perkalian, itu ya bagi. Nah, kemudian di sini yang menarik di sebelah kanan ini A dipangkatkan negatif N itu sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Kemudian A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, mungkin yang nanti akan lebih menarik ini sebelah kanan ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ya. Jadi ini semua ini berlaku jika B itu tidak sama A dan B itu tidak sama dengan 0. Sedangkan semua ini A, B, M, N ini adalah bilangan bulat. Jadi ini hanya berlaku untuk bilangan bulat. Nah, jadi ya karena kita menarik yang pangkat bulat negatif dan 0. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita ambil asal muasalnya dari sini. Jadi kita tahu bahwa 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. Hasilnya adalah 16. Sedangkan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2. 8 itu kan kita dapatkan dari 16 dibagi 2. Ya kan? Nah, terus 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. 2 kali 2 itu sama dengan 4.
4 itu kita dapatkan dari 8 dibagi 2. 8 itu asalnya dari 2 pangkat 3. Bisa dipahami? Nah, kemudian 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu kan sama dengan 2 ya. 2 ini kita peroleh dari 4 dibagi 2. 4 itu yang di atasnya itu. Kita lanjutkan terus ya. Jadi bentuk tersebut merupakan bentuk bilangan berpangkat bulat positif yang menurun. Pangkatnya kan berkurang 1. Dari 4, dari 3, dari 2, dari 1. Nah, kemudian ini ingat kita 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sekarang kita kurangi 1 pangkatnya. Jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berarti kan 2 dibagi 2. Kenapa 2 yang atas itu adalah 2 pangkat 1 dibagi dengan 2. Ini analogi dari yang sebelumnya tadi. 2 pangkat 3 itu adalah 16 dibagi 2. Nah, maka 2 pangkat 0 itu 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Kita kurangi lagi 1. 2 pangkat negatif 1. Kan tadi 2 pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. 1 kita bagi 2. 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1. 2 atau setengah. Kita turunkan lagi 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2. Berarti kan 2 pangkat negatif 1 dibagi 2 ya. 2 pangkat negatif 1 itu setengah. Setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 itu 1/4. 4 itu adalah bentuk lain dari 2 pangkat 2. Jadi 1/4 itu adalah 1/2 pangkat 2. 2 pangkat negatif 3 juga sama. 2 pangkat negatif 3 berarti 1/4 tadi ya. 1/4 dibagi 2. 1/8. 8 adalah 2 pangkat 3. Artinya 1/8 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadi kalau kita simpulkan di sini ya. A pangkat negatif N. Ini ya. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 dibagi 2/3. Itu sama dengan 1/A pangkat N. Sedangkan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini berlaku untuk semua A bilangan bulat. Tadi syaratnya masih sama, A-nya bilangan bulat. Nah, kalau kita gunakan sifat-sifat eksponen, kita akan hasilkan sesuatu yang sama pula. Jadi di sini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ambil ya contoh. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kita gunakan sifat eksponen. Kalau pembagian itu kan menjadi pengurangan ya. Pangkatnya dikurangkan. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3. 3 kurangi 3 itu sama dengan 0. Sama dengan 1. 1 dari mana? 2 pangkat 3 itu kan 8. 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2. Sama ya. Jadinya sama dengan 1. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Sama. Hanya 1 juga. Nah sekarang 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 5. Itu sama dengan 2 dipangkatkan 3 kurangi 5. Yaitu 2 pangkat negatif 2. Dengan sifat tadi, pangkat bulat negatif ya. Menjadi 1/2 pangkat 2. Atau 1/4. Dan seterusnya. Nah kan ini kan hanya pembuktian biasa ya. Kenapa sih kok bisa ada sifat seperti itu? Tadi pangkat bulat negatif dan pangkat bulat dan pangkat 0. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, silakan nanti bisa dibaca sendiri. Ini contoh dari setiap sifat-sifat tadi. Jadi ini kita gunakan sifat-sifat eksponen tadi untuk mengerjakan soal-soal. Ya, soal-soalnya seperti ini saja. Selanjutnya yaitu tentang bentuk akar. Bentuk akar itu adalah bilangan irasional. Bilangan irasional itu apa? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Seperti apa sih? Nah, contohnya di sini. Contoh bentuk akar itu adalah ini. Akar 2, akar 3, 5, akar pangkat 3 dari 2, akar pangkat 3 dari 4, akar pangkat 5 dari 7, dan seterusnya. Sedangkan contoh yang bukan bentuk akar, nih, akar 4. Kenapa akar 4 itu bukan bentuk akar? Karena akar 4 bisa kita ganti menjadi 2.
ya kan? Akar dari 4 itu adalah 2. Akar 9 juga sama, akar 9 itu 3. Nah, jadi kalau bisa diubah menjadi bentuk bilangan bulat gitu kan. Nah, maka dia bukan bentuk akar. Akar pangkat 3 dari 8, kenapa dia tidak bukan bentuk akar? Karena hasilnya berapa? 2. Akar pangkat 4 dari 16 juga sama kan? 2 hasilnya. Akar pangkat 5 dari 32 hasilnya juga 2 dan sebagainya. Jadi dia dikatakan bukan bentuk akar jika dia dapat diubah bentuknya menjadi bilangan rasional. Ini catatan, akar A adalah bilangan non-negatif. Artinya akar A itu nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Beberapa operasinya di sini ya. Jika ada dua buah bilangan A dan B itu bilangan bulat, dikalikan akar A dikalikan dengan akar B itu, maka bilangan yang berada di dalam akar ini kita kalikan. Jadi akar dari A kali B. Kemudian sifat yang kedua ada akar A dikalikan dengan akar A. Sama bilangan bulatnya sama yaitu A, maka hasilnya adalah A. Akar A kalikan akar A sama dengan A. Sifat yang ketiga, A akar C ditambah atau dikurangi B akar C. Bilangan yang berada di dalam akar nilainya sama, yaitu C. Maka kita jumlahkan saja bilangan yang di luar akar. A dan B-nya kita jumlahkan atau kita kurangkan. Sedangkan C-nya kita tidak kita apakan. Cukup saja C. Jika ada akar dari A dibagi B, maka hasilnya adalah akar A dibagi dengan akar B. Tinggal dipisah saja. Atas kita akarkan sendiri, yang bawah kita akarkan sendiri. Itu hasilnya nanti. Contoh-contohnya sebagai berikut. Nah, 20 ya. Akar 20. Nah, 20 ini kan bisa kita ubah menjadi 4 dikali 5 ya. Dengan sifat-sifat bentuk akar tadi. Akar 4 dikali 5 itu menjadi akar 4 dikalikan akar 5. Akar 4 itu nilainya adalah 2. Berarti 2 dikali akar 5. Hasilnya adalah 2 akar 5. Dan seterusnya. Nanti bisa dibuat sendiri. Itu contoh-contoh bentuk akar. Ini ada contoh yang lain lagi. Nah, seperti ini. 3 ditambah dik akar 2 ditambah 4 akar 2. Hasilnya adalah 3 ditambah 4-nya kita jumlahkan ya. Kemudian akar 2-nya tetap. Jadi hasilnya 7 akar 2. Dan seterusnya. Nah, silakan nanti dibaca sendiri. Contoh yang ketiga. Ada dua buah bentuk akar yaitu akar 6 dikali akar 3. Akar 6 kali akar 3 itu adalah akar 6 kali 3 ya. 6 kali 3 itu 18. Ternyata bisa kita ubah jadi bentuk yang sederhana. Karena perintahnya sederhana kan ya. 18 itu ternyata juga 9 kali 2. 9 kali 2 berarti akar 9 dikalikan akar 2. Akar 9 itu adalah 3. 3 dikali akar 2, 3 akar 2. Dan seterusnya. Ini perkalian biasa. Kalian dulu sudah banyak belajar di SMP, jadi saya kira gampang. Nggak ada masalah. Nah, silakan nanti bisa dibaca, dipahami contoh-contoh berikut. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke persamaan eksponen. Nah, tentu kan kita sudah tahu ya persamaan itu apa. Nah, kemudian waktu dulu di SMP kita mengenal adanya ruas kiri dan adanya ruas kanan. Kemudian kita ibaratkan itu seperti timbangan. Timbangan itu kan supaya sama gitu kan harus yang berada di sebelah kiri sama berada di sebelah kanan. Kan begitu ya. Kalau kita beli di pasar, misalkan beras 1 kilo berarti bandul yang 1 kilo kita samakan dengan beras yang 1 kilo. Kan begitu. Artinya beras itu nilainya 1 kilogram. Nah, kemudian untuk mempermudah dulu kita kenal ruas kiri dan ruas kanan. Dia dikatakan sama jika ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nilainya sama. Persamaan eksponen itu juga sama ya, menggunakan prinsip persamaan. Artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan, itu juga masih sama.
Di sini persamaan eksponen yaitu persamaan yang eksponen atau pangkatnya mengandung variabel. Jadi kalau dulu pernah belajar sistem persamaan linear ya, persamaan variabel, kita kenal adanya variabel. Di situ variabel ada koefisien, ada konstanta. Sekarang variabel itu kita ubah menjadi bentuk pangkat, sehingga ini namanya persamaan eksponen. Nah, dasarnya seperti ini definisinya ya. Jika ada A dipangkatkan fx, fx itu fungsi ya, itu sama dengan P, maka fx itu sama dengan P. Yang kedua, jika ada A dipangkatkan fx sama dengan A dipangkatkan gx, maka artinya fx sama dengan gx. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama, A. Bilangan yang dipangkatkan itu sama-sama A. Kalau berbeda bagaimana? Kalau berbeda maka sifat ini tidak berlaku. Hanya berlaku jika sama-sama A, B ya B, C, dan seterusnya. Jika dua bilangan pokoknya ini sama, maka dia bisa digunakan sifat seperti ini. Ya, P itu adalah konstan. Contohnya sebagai berikut. Diketahui suatu nilai ya, suatu persamaan itu 2 pangkat X itu sama dengan 8. Maka kita diminta menentukan nilai X-nya. Nilai dari X adalah, kita gunakan persamaan eksponen tadi ya. 2 pangkat X itu sama dengan 8. Sudah diketahui oleh soal. Nah, kemudian kita gunakan sifat-sifat eksponen ya. Ternyata 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi, 2x sama dengan 2 pangkat 3. Dengan menggunakan sifat eksponen yang tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa x itu sama dengan 3. Artinya, jika 2 pangkat x itu sama dengan 8, maka nilai x yang memenuhi adalah 3. Yang kedua, diketahui 8 pangkat 2x dikurangi 1 itu sama dengan 16 dipangkatkan 3x tambah 2. Maka nilai dari x adalah, dengan cara yang sama ya, 8 dan 16 sama-sama bisa merupakan bilangan pangkat dari 2. Nah, ternyata x adalah negatif plus 6. Saya kira itu. Nah, jadi itu tentang persamaan eksponen ya. Jadi persamaan yang namanya persamaan berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kita tentang eksponen. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang logaritma. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, koreksi sedikit tadi harusnya 4 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.